Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita bakal menggali sesuatu yang sangat praktis ya. Iya, kita punya sumber menarik nih. Sebuah laporan penelitian tindakan kelas, judulnya Cara Cerdas Meningkatkan Aktivitas Belajar dengan Tanya Jawab. Ini karya Rafni SPD. Oke, penelitian tindakan kelas. Berarti ini langsung dari lapangan ya? Betul banget. Ini studi kasus nyata, pengalaman seorang guru. Beliau waktu itu menghadapi tantangan kelas 9-nya cenderung pasif gitu. Pasif ya. Nah, sumber ini katanya mendokumentasikan upaya guru tersebut pakai metode tanya jawab ya. Tepat. Jadi kita mau lihat nih, gimana sih metode tanya jawab ini diterapkan di kelas itu, dan yang penting, apa dampaknya ke siswa berdasarkan data penelitiannya langsung. Sip. Mari kita bedah bareng. Mulai dari masalah awalnya dulu deh. Kelas yang pasif itu, gambarannya gimana sih di penelitian ini? Jadi, penelitian ini berangkat dari observasi awal kalau siswa di kelas PKN itu, ya ampun, minim banget interaksinya. Minim gimana tuh? Mereka itu jarang banget inisiatif nanya. Terus kalau ditanya guru atau teman, agak enggan gitu jawabnya. Apalagi kalau disuruh kasih pendapat atau masukan ya. Nah, itu dia. Ngasih pendapat, argumen, atau bahkan sanggahan, wah, hampir nggak pernah. Ini kan jadi perhatian ya, soalnya tujuan PKN itu kan membentuk warga negara yang aktif, kritis, cerdas gitu. Iya. Kalau di kelas aja udah diem-dieman, gimana nanti ya? Waktu itu dugaannya kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Dugaan utamanya sih mengarah ke metode mengajarnya guru, mungkin kurang variatif, kurang mancing interaksi. Makanya guru peneliti ini coba, oke, kita intervensi pakai metode tanya jawab. Oke, metode tanya jawab. Ini kan sering kita dengar ya. Tapi apa nih yang bikin metode ini cerdas atau beda di konteks penelitian ini? Kuncinya gini, ini bukan cuma guru nanya ke siswa, terus siswa jawab, selesai. Bukan. Oh, bukan satu arah ya? Bukan. Ini dirancang biar ada dialog multi arah. Jadi, siswa didorong nanya ke guru, bisa juga nanya ke siswa lain, guru juga nanya ke siswa. Tujuannya apa? Biar materi itu disajikan lewat pertanyaan. Jadi kayak memancing pemikiran gitu ya? Betul, merangsang analisis, mengaitkan apa yang udah mereka tahu, dan yang paling penting, ya partisipasi aktif. Harapannya sih minatnya naik, ingatannya lebih kuat, cara mikirnya logis, terus jadi berani ngomong. Suasana kelas jadi hidup. Jadi bukan sekedar selingan tanya jawab di tengah ceramah ya, tapi memang dibangun jadi percakapan terstruktur. Oke. Terus gimana ini diterapin dan diukurnya di kelas? Nah, ini pakai pendekatan PTK, penelitian tindakan kelas. Intinya tuh ada siklusnya. Siklus gimana tuh? Jadi pertama perencanaan dulu. Guru nyiapin RPP, bahan ajar, lembar observasi buat ngamatin siswa. Terus tahap kedua pelaksanaan. Ya diterapin metode tanya jawabnya di kelas. Sesuai rencana tadi ya? Iya, sambil jalan ada observasi, ngamatin aktivitas siswa apa aja yang diamati. Yaitu ngajuin pertanyaan, jawab pertanyaan, sama kasih tanggapan atau komentar. Guru juga diamati kegiatannya. Oke, jadi data aktivitasnya dicatat ya? Terus setelah itu? Ada refleksi, data observasi dianalisis, dilihat apa yang udah bagus, apa yang kurang. Nah, hasil refleksi ini dipakai buat perbaikan di siklus berikutnya. Ini dilakukan 2 siklus di kelas 9.3, ada 21 siswa waktu itu. Pendekatan yang bagus ya, adaptif gitu. Belajar terus dari praktik. Lalu gimana hasilnya? Berhasil nggak membangunkan siswa-siswa yang tadi katanya pasif itu? Hasilnya cukup signifikan loh, terutama kalau kita bandingin antar siklus. Gimana tuh perbandingannya? Di siklus I, aktivitas siswa udah mulai naik sih, kelihatan ada perubahan. Tapi ya belum maksimal. Rata-rata yang bertanya itu sekitar 37%, menjawab 48%, terus menanggapi 37%. Masih di bawah 50% ya rata-ratanya. Masih ada yang malu-malu mungkin ya? Betul. Refleksinya nunjukin masih ada siswa yang ragu, belum pede. Nah, berdasarkan itu ada perbaikan strategi buat siklus kedua. Oke, terus gimana di siklus kedua setelah perbaikan? Nah, di sini lompatan besarnya. Aktivitas siswa itu meroket. Meroket gimana angkanya? Rata-rata partisipasi buat bertanya itu jadi 74%. Menjawab naik jadi 78%, menanggapi juga 78%. Target ketercapaian penelitiannya itu terlampaui. Wow, dari 30-40% ke hampir 80%. Itu lonjakan yang gede banget ya, terutama di bertanya sama menanggapi itu naiknya drastis. Iya, bertanya naik
37 poin persen, menjawab naik 30 poin, menanggapi naik 41 poin. Ini kan jelas banget nunjukin kalau metodenya efektif buat ningkatin 3 aspek aktivitas itu. Ini bukan angka main-main ya, bener-bener perubahan perilaku di kelas. Tepat sekali, yang menarik di sini bukan cuma, oh iya metode tanya jawab berhasil, tapi skala perubahannya itu loh, hampir 2 kali lipat partisipasinya di beberapa area. Padahal tekniknya relatif simpel ya, tapi diterapkan secara fokus dan ada perbaikan terus-menerus. Bener banget. Lantas, apa nih pelajaran utama yang bisa kita atau pendengar kita talik dari studi kasus ini? Kenapa temuan dari satu kelas PKN di Sumatera Barat ini relevan buat kita semua? Relevansinya luas menurut saya. Pertama, ini bukti nyata dari lapangan, bukan cuma teori di buku. Ini nunjukin kalau intervensi cara ngajar yang direncanain baik-baik, yang adaptif, itu beneran bisa ngubah dinamika kelas. Jadi bukan cuma wacana ya, tapi emang bisa diterapkan. Iya. Kedua, prinsip dasarnya itu loh, membangun interaksi yang terstruktur. Ini kan bisa dipakai di banyak konteks. Mau ngajar, ngasih pelatihan, mimpin diskusi tim di kantor, kayaknya bisa relevan. Artinya, potensi buat bikin orang terlibat itu seringkali udah ada ya. Tinggal gimana kita mancingnya dengan cara yang pas aja. Bisa dibilang gitu. Studi ini ngasih lihat kalau metode tanya jawab yang efektif itu bukan cuma soal banyak-banyakan nanya, tapi kualitas interaksi yang dibangun. Kualitas interaksinya ya. Betul. Dan dampaknya kan nggak cuma partisipasi naik, tapi juga ngasah keberanian anak buat ngomong, ngasah cara berpikirnya, kemampuan komunikasinya. Itu kan skill penting banget di luar urusan nilai rapor aja. Oke. Jadi, kesimpulan dari sumber ini udah jelas banget ya. Penerapan metode tanya jawab yang terstruktur dan dievaluasi terus-menerus itu terbukti bisa meningkatkan aktivitas dan semangat belajar siswa. Benar. Keberhasilan di kelas IX3 ini ngasih harapan lah ya. Tapi ini juga ninggalin satu pemikiran menarik nih buat Anda coba renungkan. Apa tuh? Gini, di luar langkah-langkah metodenya sendiri ya, faktor pendukung lain apalagi sih yang kira-kira penting banget biar pendekatan interaktif kayak gini beneran jalan? Faktor lain selain metodenya ya? Iya, mungkin bukan cuma soal apa pertanyaannya, tapi gimana cara guru bertanya. Terus gimana guru bisa bikin suasana kelas itu aman buat siswa ngomong. Nggak takut salah. Atau jangan-jangan materi pelajarannya sendiri juga ngaruh seberapa nyambung materinya sama dunia mereka. Wah, iya juga ya. Banyak lapisannya ternyata. Nah, coba Anda pikirkan gimana elemen-elemen pendukung itu, cara bertanya, suasana aman, relevansi materi, bisa Anda adaptasi dalam situasi Anda sendiri, mungkin di pekerjaan, di komunitas, atau dimanapun Anda ingin memantik interaksi yang lebih hidup. Itu mungkin jadi kunci berikutnya.